tuduhan KPK ataupun pemeriksaan KPK kemarin. Bagaimana Pak Gubernur, apa yang dituduhkan ke Pak Gubernur dan kenapa Pak Gubernur dituduh begitu? Saya tidak tahu juga, Bang Surya, apa yang dituduhkan, Bang Surya. Kok Bang Surya, Bang Karni. Bang Karni, saya tidak tahu apa yang dituduhkan juga, Bang Karni. KPK melakukan pemeriksaan karena terima laporan. Ya, Tapi isi laporannya saya juga tidak tahu. Kemudian di dalam proses mereka meminta keterangan, saya berikan keterangan seterang-terangnya supaya jadi terang benderang. Tetapi apa yang dipersoalkan, saya juga tidak tahu. oh begitu? Ya, karena memang kalau permintaan keterangan kan tidak ditunjukkan ini masalahnya, kan tidak. Ditanya bagaimana proses dan lain-lain. Nah, tapi saya mempercayai ini, Bang Karni. Saya mempercayai bahwa ini adalah sebuah lembaga yang pasti akan menjaga marwahnya, integritasnya, profesionalismenya. Jadi kita selenggarakan kegiatan formula itu dengan mengikuti semua prosedur ketentuan. Kan ini lembaga pemerintah, Bang, yang harus mengikuti semua ketentuan Iya, pemerintah. Dan itu kita jalanin. Dan alhamdulillah kita diaudit BPK, BPK. diaudit ini kan peristiwa pembayaran 2019. Tahun 2020 diaudit, 2021 diaudit, 2022 diaudit. Coba bayangkan, 3 hal kali. yang sama diaudit 3 kali berturut-turut, Bang. Oke. Jadi alhamdulillah itu semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah. Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya dapat kehormatan menemukan pendopo Jogja di Lebak Bulus ini. Dan di rumah mantan gubernur DKI yang sekarang digadang-gadang untuk jadi calon presiden berikutnya. Assalamualaikum Mas Anies. Waalaikumsalam, Bang Karni. Senang sekali bisa nyambut Bang Karni di rumah. Ya udah berapa kali kan kita tentu Alhamdulillah. alhamdulillah dapat ketemu hari ini. Lah, saya ya bersyukur dapat ketemu. Kenapa? Karena udah lama hasrat untuk wawancarain Mas Anies yang tertunda-tunda dan baru hari ini bisa tercapai. Saya ingin nanya kesibukan terakhir Mas Anies sekarang apa? Saya terpaksa panggil Mas. Sebelumnya kan Mas memang harus Mas, Bang. Pak Gubernur. Gini, sebetulnya kalau ditanya kesibukan sekarang itu lebih banyak memang pertemuan-pertemuan. Hanya saja dulu, Bang, dulu itu kegiatan kami sesibuk-sibuknya itu ada di Jakarta. Ya. Jadi kalaupun mau nyelip-nyelipin itu masih bisa, Bang, karena orangnya ada di Jakarta, Bang. Oh, ya, kalau sekarang itu karena problemnya sebagian tidak di Jakarta. Jadi kalau dulu kita di antara waktu-waktu udah diambil 1 jam, belokin masih bisa tuh. Karena masih di sini. Nah, sekarang banyak kegiatan yang saya harus kerjakan malah di luar Jakarta. ya, Dan itulah yang kemudian membuat seringkali jumlah hari di Jakarta jauh berkurang dibandingkan dulu. ya agak jauh lah pasti. Dan itu juga bikin gerah orang saya lihat. Artinya ada yang anggap Mas tadi sudah mencuri start. Ada juga berapa kali peringatan saya lihat untuk tidak menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Apa tanggapan Mas Anies? Saya kemana-mana silaturahmi, ketemu orang, berdiskusi, dan kemudian kalau bicara di banyak daerah, ya memang saya sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk bertemu dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu adalah hak saya, apapun statusnya. Saya sebagai dinominasikan atau tidak dinominasikan boleh-boleh saja. Jadi saya melihat
saya selama ini mentaati semua ketentuan aturan hukum, kemudian bisa berkumpul dengan siapa saja juga dilindungi undang-undang. Kita kan boleh ketemu siapa saja di mana saja, selama tidak menimbulkan efek-efek yang melanggar peraturan. Kemudian terkait dengan tempat ibadah, ya saya seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadat, sholat 5 waktu, termasuk kalau Jumat ya saya Jumatan. Dan ketika Jumatan di situ kemudian orang berkerumun rame, di luar kendali saya. Lain kalau saya di sana memberikan ceramah, kemudian berkampanye, tidak ada. Atau mengundang orang-orang itu untuk datang. Atau tidak, ya yang kita kerjakan adalah ya kita datang, kemudian seorang datang di situ juga ya itulah fenomena yang terjadi gitu ya. Gitu sih Bang. Yang terakhir itu yang ramai juga Mas Adis itu kan diharapkan banyak masa ya, untuk menjadi antitesa dari pemerintah sekarang. Dan terakhir malah kabarnya Mas Adis tetap mendukung IKN untuk diteruskan. Padahal kan oposisi kan lebih cenderung itu nggak usah diteruskan karena dianggap pemborosan dan negara juga APBN-nya udah kesulitan. Ya, kalau saya sederhana, yang kami tawarkan adalah memang perubahan. Dan perubahan ini itu komponennya banyak. Kemudian saya sering sampaikan semuanya, di dalam bicara tentang perubahan itu ada 4 unsur. Ada hal apa yang yang perlu diteruskan. Teruskan itu ditingkatkan, perubahannya menjadi peningkatan. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga, hal apa yang tidak perlu diteruskan, itu dihentikan. Kemudian hal keempat, hal baru apa yang harus dibawa. Jadi dalam semua urusan, kemarin ketika di Jakarta juga begitu Bang. Itu ada, saya melihat setiap kali kita berbicara tentang kebijakan, bicara langkah, ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang, selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berupa undang-undang. Iya, lain kalau itu masih gagasan kita berdiskusi sekarang. Ini undang-undang. Ya artinya udah melangkah lebih jauh, tapi dalam hal ini kan orang juga tahu bahwa anggarannya belum. Ya. Yang investor yang mau masuk banyak yang membatalkan. Ini kamu dilema atau handicap yang akan ditemui kalau itu diteruskan. Ya, semua yang menyangkut eksekusi itu diputuskan ketika kita sudah bertugas, Bang. Pada saat itu kita lihat anggarannya ada, ininya ada, sumber dayanya ada. Tapi prinsipnya adalah undang-undangnya itu dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa pada waktu itu dilihat nih. Seperti apa? Waktunya, prioritasasinya seperti apa. Jadi itu di level eksekusi sebetulnya percakapannya. Dan menurut hemat kami memang kalau kita membangun sebuah fasilitas milik negara, ya harus menggunakan kekuatan negara supaya dia mencerminkan prinsip keberdikarian, kemandirian, karena itu milik negara. Kalau kita mau membangun sesuatu yang milik negara, ya dengan kekuatan negara. Dan itu menurut saya prinsip penting sesungguhnya. Karena ini berbeda dengan kalau kita membangun sebuah kawasan yang akan digunakan untuk hunian masyarakat. Nah, di situ kita berbicara tentang swasta, private. Tapi kalau sesuatu milik negara, nah bagaimana caranya nanti kita pikirkan. Tapi prinsip dasarnya pada fase ini adalah selama ini menjadi undang-undang, maka undang-undang itu ditaati. Jadi nggak ada rencana undang-undang itu begitu Mas Adis naik diganti atau kalau pada fase ini jawaban saya itu Bang. Jadi kita melihat ini undang-undang dilaksanakan. Baik, yang saya lihat langkah yang positif terakhir kan sudah ada
semacam apa ya, bukan kontrak ya, tapi kalau deklarasi kan presiden, wakil presiden, apa istilahnya? Piagam Piagam, kesepakatan, piagam kesepakatan. kerjasama. Ini akhirnya tercapai, kayaknya lama itu baru tercapai. Kayaknya berbelok tuh jalan untuk lewat baru sampai ke tujuan itu. Kenapa nggak sekalian wapresnya nggak ada? Ya. Sebenarnya kalau kita menilai apa ini lama apa tidak, rasanya ini paling cepat di antara semua yang ada, Bang. Oh iya, kalau dari sisi Iya. itu. Tapi dilihat dari kesepakatan atau pengumuman awal, kayaknya udah konkret tuh. Jadi kalau kita lihat, Bang, di antara semua yang menyebut koalisi, yang berujung menjadi piagam paling cepat cuma ini, Bang. Betul nggak, Bang Kerry? Yang lain sudah menyebut koalisi, tapi juga belum berujung kepada kesepakatan. Kalau bicara kesempatan ya. Jadi kalau kita menilai, saya rasa bisa menilai dua, Bang. Menilai dari yang menurut kita seharusnya. Yang kedua, menilai secara komparatif. Ada berbagai koalisi sedang berusaha dibangun, mana yang paling cepat sampai ke ujung. Nah, yang ini, kalau saya melihat begini, Bang, lebih baik, saya sampaikan berkali-kali, lebih baik membuat kesepakatan yang matang, walaupun perlu waktu yang lebih panjang, daripada disegera-segerakan, tapi belum tuntas pembahasannya. Atau rapuh. Rapuh. Kalau analogi gini, Bang. Ada dua jenis nih kalau olahraga itu, Bang. Ada model sepak bola yang 90 menit harus selesai, berapapun skornya. Kalau sampai draw, ya dilakukan perpanjangan sekedar untuk menentukan pemenang. Lalu ada penalti kalau perlu. Iya. Tapi ada juga seperti volley atau badminton. Iya. Yang lamanya pertandingan itu ditentukan oleh skor yang akan dicapai. Kadang-kadang mencapai angka 21 itu bisa setengah jam, kadang-kadang bisa 1 jam, kadang-kadang bisa 1 jam setengah. Tapi sampai angka 21. Harus wajib. Saya membayangkan proses ini lebih baik begitu. Toh pemilunya masih panjang, tapi proses formulasinya, kesepakatannya, sehingga harapannya ini menjadi sebuah kesepakatan yang matang. Baik, kalau kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa Mas Anies akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi ada yang meragukan, PDIP mengatakan apakah waktu dia jadi gubernur DKI, apa yang direncanakan Jokowi dia lanjutkan. Ya, mereka bilang malah banyak yang tidak dilanjutkan oleh Mas Anies. Sehingga dia ragukan bahwa janji Mas Anies itu akan ditepati. Hasto dalam hal ini yang ngomong. Sebaiknya memang melihat rekam jejak sih, Bang. Rekam jejak itu adalah prediktor terbaik. Jadi kalau kita melihat kasus Jakarta, ditunjukkan saja apa yang dikerjakan, apa yang dilanjutkan. Saya beri contoh. Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur, beliau punya kontrak dengan warga Tanah Merah. Beliau punya kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Kampung di sana, tentang penataan kampung. Itu kontrak politiknya konkret. Tertulis. Dan ketika saya bertugas menjadi gubernur, kontrak politik itu saya laksanakan, saya mau tuntaskan. Kenapa? Karena ini adalah janji seorang gubernur. Dan saya teruskan kontrak itu. Malah gubernur sebelum saya tidak menghormati kontrak-kontrak itu. Bukit Duri. Dicek pada Bukit Duri. Kampung Akuarium. Betapa komitmen Pak Jokowi pada masyarakat kampung Jakarta yang begitu kuat oleh penerus persis sesudah Pak Jokowi tidak dilaksanakan, malah kampung-kampung itu dibongkar, digusur. Ini saya beri contoh konkret nih. Kemudian ketika saya bertugas, saya menghormati itu dan saya mengulangi tanda tangan
kontrak Jokowi. politik itu. Dan ketika saya tanda tangan mereka tanya, Pak Anies, Anda mau bertahan 5 tahun nggak di sini? Nanti Bapak tanda tangan, Bapak nggak bertahan 5 tahun. Saya bilang, saya akan tunaikan 5 tahun. Karena itulah ketika 2019 saya diajak-ajak sana sini, saya nggak mau. Saya mau fokus di Jakarta. Karena saya memiliki komitmen kepada warga Jakarta untuk melaksanakan kontrak ini. Jadi, bila berbicara tentang apa yang akan dilakukan besok, apakah besok akan meneruskan, membesarkan, tidak mungkin hanya meneruskan saja. Pasti ada koreksi, pasti ada yang harus pasti itu di mana-mana. Itulah tujuan kenapa kita melakukan pemilihan umum. Jadi jawabannya adalah coba dilihat rekam jejak yang jelas. Lalu kedua gini Bang, ini reflektif aja Bang ya, boleh ya reflektif Bang? Boleh. Sebenarnya kalau saya melihat yang namanya pemilu 5 tahunan itu bukan sekedar meneruskan 5 tahun terakhir, bukan sekedar 10 tahun terakhir. Kita ini merdeka untuk apa sih? Kita ini merdeka untuk merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan, merasakan kesetaraan kesempatan, mencerdaskan ibadah. Itu rencana kenapa kita merdeka. Itu tahun 45 Bang. Lalu kita berjalan ini. Dalam perjalanan bangsa ini, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak. Serombongan ini, 275 juta orang ini berhenti sebentar. Untuk apa? Nengok lagi nih. Di mana titik berangkatnya, di mana titik ujung kita. Lalu kita bersama-sama menentukan siapa yang akan bersama-sama memimpin perjalanan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun. Bukan sekedar 5 tahun kemarin apa, besok mau apa. Tapi kita berangkat Republik ini itu apa? Republik ini didirikan dengan nilai, dengan integritas, dengan keyakinan pada sebuah cita-cita. Ada gagasan tuh. 5 tahun sekali kita evaluasi, lalu kita buat arah baru. Jadi saya membayangkan seperti sebuah perjalanan pengembaraan Bang. Kalau sekelompok pecinta alam itu Bang, jalan di alam bebas, berangkat titik 0, akan ke sebuah titik. Itu jalan, nanti setelah 2 jam berhenti Bang. Pakai kompas tuh, dicocokin nih. Di mana titik berangkat, di mana titik kita berada. Nah di situ kemudian yuk kita sepakati siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Jadi pemilu bukan sekedar soal meneruskan 5 tahun, meneruskan 10 tahun. Pemilu adalah soal melempangkan kepada tujuan bernegara. Meraih cita-cita republik, meraih janji kemerdekaan. Itulah tujuan mengapa kita 5 tahun sekali etape ini berhenti. Tengok sebentar. Jadi kita tidak bicara tentang semata-mata meneruskan atau tidak meneruskan. Kita bicara tentang mana yang akan bisa meraih cita-cita republik ini. Dan seluruh bangsa menginginkan agar kita lebih cepat bisa mencapai kepada tujuan pendirian negara ini. Kalau diwujudkan dalam bentuk kalimat sederhananya, ujungnya itu Bang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin ada keadilan, dengan begitu seluruh potensi yang ada di Republik ini bisa dirasakan secara setara oleh semua yang ada di Republik ini. Ya, artinya Mas Adis konsisten lah dengan itu tadi. Termasuk melanjutkan apa yang dikerjakan sebelumnya oleh gubernur sebelumnya atau presiden sebelumnya lah. Dan ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan Bang. Karena? Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. Misalnya? Melarang motor roda 2 untuk melewati Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan Bang. Kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang nggak sesuai akal sehat juga tuh Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000 Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba Bang itu? Pesan makan, pesan minum, pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang.
barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini tidak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah. Pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Jadi ini namanya menjadi complete street. Jadi perubahan yang dilakukan itu ada unsur menghentikannya, ada unsur menambahnya. Itulah perubahan. Dan itu yang kita kerjakan di Jakarta. Ya kembali ke konsisten tadi seperti tanah merah yang Mas Adis katakan. Itu justru belakangan dijadikan orang sebagai kesalahan Mas Adis. Memberi IMB di tanah merah. Sehingga ketika itu meledak, rakyat kena di Pelumpang gitu. Ya. Pertanyaan sederhana, begini Bang. Apakah warga di sana dulu baru keluar IMB? Warga dulu atau kan? IMB dulu baru keluar, baru warga punya rumah? Warga dulu. Warga itu sudah punya rumah di situ puluhan tahun. Jadi ini ada IMB atau tidak ada IMB, kalau ada kebakaran, ya terbakar. Karena memang mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun. Ada IMB, ya terbakar. Nggak ada IMB juga terbakar. Jadi ini sesuatu yang ya boleh saja lah sebagai percakapan sosmed gitu ya. Tapi sebetulnya urutannya itu ada post hoc fallacy itu, ada kekeliruan meneruskan urutan itu. Ya, nah, ya. Tapi ada hal yang mendasar Bang di sini, bahwa ada hak hidup dasar rakyat yang harus kita penuhi. Air, listrik, itu hak dasar. Bagaimana kita membiarkan rakyat kita sendiri, di tanah kita sendiri, tidak memiliki akses kepada air, tidak memiliki akses kepada listrik, karena tanahnya sedang sengketa. Jadi saya katakan sengketa tanahnya biar diselesaikan di pengadilan. Silahkan diselesaikan. Saya tidak mau terlibat soal sengketa tanahnya. Karena sengketa tanahnya bukan wilayah kami. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab di Jakarta harus bisa memberikan hak dasarnya, air di situ. Sehingga mereka bisa mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mereka mau berusaha Bang. Itu udah puluhan tahun di situ. Oke. Dengan ada IMB, mereka bisa ambil kredit. Mereka bisa ngurus IUMK, izin usaha mikro kecil. Dapat pinjaman hidup mereka. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar. Yaitu tanah ini statusnya apa? Secara kepemilikan. Satu sisi mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun. Dan ada aturan perundangannya yang mengatakan bila sudah ditempati selama 20 tahun lebih, maka bisa menjadi. Tetapi ada catatan yang banyak itu. Bila tidak ada klaim dan lain-lain. Tidak sederhana lah. Saya supaya paham kompleks masalah itu. Biar itu diselesaikan. Tetapi hak hidup mereka jangan hilang. Lalu ada hal yang penting juga Bang. Saya sering sampaikan kepada teman-teman pengelola BUMN di Jakarta. Banyak sekali di Jakarta ini tanah yang disebut sebagai tanah negara, Bang. Tanah milik BUMN di Jakarta. Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN. Saya sampaikan. BUMN, BUMD. BUMN. Oh ya. Ya seperti status ini kan tanah di Pertamina itu. Ya. Itu kan milik BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, dulu beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli. Hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi.
Ya enggak ada. Nggak ada lah. Belanda datang ke sini dia pakai garis aja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Benar. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman, datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami. Bukan dipandang ini sebagai entitas. Saya pernah sampaikan juga ini Bang, kepada auditor. Karena pada ujungnya mereka bilang, Pak Anies, kami paham dengan filosofi ini, kami paham dengan prinsip ini. Masalahnya kami nanti dicek. Ketika diaudit, di dalam catatan audit itu, harus tercatat ini aset-aset kami yang tidak boleh hilang. Ini harus ada kebijakan nasional. Bahwa tanah-tanah yang berada, terutama di Jakarta, karena yang namanya perusahaan-perusahaan Belanda itu pusatnya dulu banyak di Jakarta. Ya, ya. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda. Yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan Republik ini. Coba Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua. Jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama Republik ini. Republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dan jadi saya ketika melihat persoalan tanah di Tanah Merah dan tempat-tempat lain, saya selalu sampaikan. Sekarang kami hadir berikan solusi. Yuk kita cari jalan keluar hukumnya tuh, yang terakhir tuh Bang. Kita ini seringkali nomor satunya tuh yang hukum dulu. Nih pakai prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip akal sehat, lalu cari regulasinya sehingga tiga itu bisa jalan. Nah, dengan begitu keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu Bang mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon, gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya ketika saya harus berurusan dengan kampung-kampung itu Bang. Ya, ya. Termasuk ketika muncul persoalan itu. Jadi saya yakin betul bahwa jalan tengah yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan saya mengharap pengelola aset-aset negara ini, mari pandang aset ini bukan sebagai barang yang kami beli. Ini adalah barang yang banyak warisan dari pemerintah kolonial. Saya ulang, pemerintah kolonial, penjajah, yang dicatatnya sebagai milik kita. Sekarang ketika rakyat ingin ikut menikmati juga, what's the problem? Carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ini didengar ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan ketika saya menjadi gubernur berurusan dengan BUMN, saya sering sampaikan itu. Bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang cara pandang kita terhadap rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah tempat yang tanahnya adalah turun-temurun dari kolonial Belanda. Ya, kalau Mas Anies punya pendapat begitu berarti juga tidak hanya Tanah Merah atau Jakarta. Rakyat-rakyat di desa-desa itu juga tanahnya dulu jadi hak ERPA, hak Egendom, yang semuanya dikonversi jadi PTPN, jadi hak milik negara. Lah, ya itu milik mereka kok. Nah, sekarang mereka jadi buruh tadinya aja. Makanya begini, filosofinya dipegang. Bahas itu satu persatu, Bang. Seperti juga kasus ini. Saya melihat dalam kasus ini, coba dicari satu persatu. Tapi prinsipnya, jangan kita membayangkan
seakan-akan kita ini berhadapan dengan kekuatan asing yang memegang aset milik negara kita. Bukan rakyat kita sendiri yang butuh tempat situ untuk apa? Bukan jadi bilioner, untuk bisa nyekolahin anak, untuk bisa hidup. Apa susahnya negara ini punya prinsip cinta kasih gitu, menyayangi gitu. Jadi satu sisi administrasinya dibuat, regulasinya dibuat, tapi prinsipnya melindungi rakyat. Kita ini seringkali tidak peduli sama rakyat kita sendiri. Yang penting negara ini aman. Negara ini hadir untuk melindungi rakyat. Jangan dibalik. Bahwa kita ini hadir untuk melindungi negara. Ini cara pandang kolonial ini. Cara pandang sebagai negara merdeka adalah negara hadir melindungi orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan gitu. Jangan yang memerdekakan malah gak dapat apa-apa. Barangkali mereka dulu ikut berjuang kakek-kakeknya Bang, kita nggak tahu. Baik Mas. Sekarang kita kan udah tahun politik. Februari tanggal 14 nanti kita udah pemilu itu. Artinya tapi banyak orang sampai hari ini masih ragu. Apa jadi ini pemilu? Masa sih? Ya karena masih ada juga kampanye-kampanye atau apa ya, ada relawan-relawan yang masih juga menyuarakan perpanjangan lah, 3 periode udah nggak disebut lagi, tapi lebih banyak perpanjangan. Tapi nggak hanya itu yang bikin orang ragu. Orang juga ragu tentang anggarannya untuk pemilu. Orang juga ragu dengan masih adanya perdebatan tentang pemilu tertutup dan terbuka. Ini bisa berakibat fatal terhadap pemilunya sendiri. Bagaimana Mas Anies lihat? Saya sih optimis Bang, bahwa pemilu akan berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rencana. Bulan Mei besok kita memperingati 25 tahun reformasi. Dan 25 tahun reformasi itu hasil perjuangan begitu banyak pihak. Bahkan di dalam era Orde Pra-Reformasi pun, pemilu 5 tahunan itu ya berjalan. Siklusnya rutin. Ini harus dijaga sama-sama untuk memberikan justru kepastian. Kepastian itu muncul karena aturan main dihormati. Jadi saya rasa unsur bangsa Indonesia yang menghormati pelaksanaan pemilu secara reguler 5 tahunan itu jauh lebih kuat dibandingkan suara-suara yang sebaliknya. Jadi saya cukup optimis dan saya rasa bangsa Indonesia berada di jalur itu. Ya tapi Mas Anies juga mengatakan bahwa masih ada Menko yang berusaha mengubah konstitusi. Kita tangkapnya kan berarti mengubah, mau memperpanjang atau mau 3 kali jabatan Ya, karena itulah kenapa kekuatan yang mau menjaga demokrasi itu harus merapikan barisan, harus menguatkan diri, karena ada yang memang kan kita dengar sendiri. Ada yang mau mengusulkan perpanjangan, bahkan mengatakan ada dukungan di masyarakat lebih dari 100 juta, kan itu dikatakan. Ya, sekarang unsur yang mau menjaga demokrasi ini supaya lebih bermutu, lebih berkualitas, itu harus lebih kuat. Agar gagasan-gagasan yang akan memundurkan demokrasi kita itu bisa dihadapi. Dan ini terjadi di seluruh dunia, Bang. Di berbagai tempat seluruh dunia selalu ada unsur yang ingin mendorong demokrasi itu mengalami regresi. Di mana-mana ada. Tinggal kuat yang mana. Nah, sekarang kita yang percaya kepada tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bebas ya, dari praktek korupsi, kekuasaan yang terkendali, itu prinsip-prinsip demokrasi kebebasan bagi masyarakat untuk mengungkapkan pandangannya,
menghormati pikiran, toleransi, itu harus kuat untuk menjaga agar mutu demokrasi kita meningkat, dan salah satu cirinya adalah menghormati aturan main pemilihan umum. Ya, ya saya sadar juga Mas Adis bilang bahwa kita harus optimis bahwa itu akan terjadi 14 Februari. Amin. Jadi koalisinya udah solid ini. Insya Allah. Walaupun belum menentukan siapa wapres. Iya. Saya rasa sambil jalan kita tentukan ininya apa, kita tentukan sambil jalan Bang tentang pasangannya. Ya, kalau orang kan memperbandingkan sekarang antara AAE dan Kopipa untuk pengaruh Jawa Timur dan NU Kopipa. Tapi di lain pihak kan AAE juga ya ada pengaruh lah karena ayahnya ke presiden 2 kali. Sedikit banyaknya pengaruhnya juga dan partainya juga termasuk besar. Kira-kira kriteria yang mana menurut Mas Adis? Iya, saya pakai kriteria pegangannya bukan nama orangnya Bang, tapi kriterianya Bang. 1, pasangan ini akan membantu dalam pemenangan. Punya kontribusi untuk kemenangan. Yang kedua, dia akan bisa membantu mensolidkan koalisi. Yang ketiga, dia bisa membuat kerjasama di pemerintahan lebih efektif. Yang keempat, memiliki visi yang sama. Sehingga ketika bekerja bersama nanti, itu kita bergerak ke arah yang sama, agenda yang sama. Yang kelima, itu bisa atau berpotensi menjadi duit tunggal. Chemistry-nya baik, sehingga bisa berjalan dengan chemistry yang baik. Jadi 5 kriteria itu Bang. Yang dari 2 tokoh ini mana yang lebih memenuhi? Ya kita lihat sambil jalan. Kita lihat sambil jalan. Tapi kriterianya itu, dan kan kita semua bisa sambil jalan sambil nilai. Baik, dalam hal koalisi, Mas Adin juga pernah mengatakan, ya ada tanda-tanda akan bertambah, tidak hanya 3. Kira-kira dari mana tambahnya ini akan datang? Belum tahu Bang. Ya, kalau udah dinyatakan kan berarti udah ada yang apalah lirik-lirik. Iya. Barangkali gini, mungkin tepatnya belum layak jadi cerita mungkin Bang. Belum layak jadi cerita. Belum layak cerita. Percakapan ada, tapi biarlah itu nanti mengalir dulu. Saya ini Bang, kebiasaannya begini Bang, selesaikan dulu semua percakapan, semua hal-hal yang perlu dirundingkan, baru pengumuman. Karena itulah kemudian kadang-kadang kesannya seperti lebih panjang prosesnya. Ada yang kepengen pengumuman dulu, terus baru nanti dirundingkan. Nah, tapi dalam kenyataannya belum tentu nanti perundingannya berjalan dengan baik. Nah, ini lebih baik matangkan dulu semuanya, nanti udah siap, sehingga ketika dia keluar ke publik itu udah kredibel. Ya, saya melihat ya Mas Adis optimis lah. Mau 3, mau tambah lebih baik lagi kan. Tapi yang saya ingin itu dari Mas Adis, tentu Mas Adis sudah hitung SWOT-nya, weakness-nya di mana, strength-nya di mana, dan kemudian ancamannya juga di mana. Di mana Mas Adis lihat nih 4 unsur itu, opportunity-nya juga dari mana? Yang partai itu? Ya dari Mas Adis sebagai calon presiden besok ini, kalau Mas Adis analisa kekuatan Mas Adis, kelemahannya, dan ancamannya, dan di mana coba? Ya, kalau gini, menurut saya sih Bang ya, pada fase ini ya, ada
apa jumlah yang opsinya tidak terlalu banyak sebetulnya yang sudah yang memenuhi kriteria itu. Jadi ini sekarang juga sedang proses, kita beri waktu supaya masing-masing juga berunding. Karena begini, walaupun keputusan akhirnya ada pada capres, tapi tentu capres harus berunding juga kan? Iya. Dengan semua, konsultasi dan lain-lain. Jadi saya melihat biarkan proses ini berjalan dulu. Itu untuk Wapres. Ya. Yang saya pertanyakan kekuatan Mas Anies untuk memenangkan Pilpres ini. Kelemahan Mas Anies apa saja? Dan ancaman untuk Mas Anies apa saja? Saya rasa kita harus bekerja lebih intensif lagi untuk menjangkau masyarakat. Saya selama 5 tahun wilayah kerjanya hanya di Jakarta. Dan wilayah kerja Jakarta itu saya hanya menjangkau penduduk di Jakarta. Jadi kalau tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah itu belum terjangkau, ya karena saya belum menjangkau semua, Bang. Jadi kelemahannya adalah wilayah kerja yang kecil dengan penduduk yang sedikit, itu membuat jangkauan elektoralnya menjadi sebatas Jabodetabek. Kalau orang Jabodetabek saya rasa tahu atas apa yang dikerjakan di Jakarta. Tapi yang di Jawa Tengah belum tahu. Jawa Timur apalagi, lebih jauh lagi. Jawa Barat kalau Bodebek dapat tuh. Banten, Tangerang Raya tahu tuh. Jadi saya sekarang banyak berkeliling, banyak menjangkau masyarakat, bersilaturahmi, mendengarkan, lalu menjawab pertanyaan di daerah-daerah itu. Itulah yang harus saya perkuat. Kemudian daerah-daerah ini contoh yang baru Jawa saja, belum nanti yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua. Ini wilayah-wilayah yang kami perlu untuk menjangkau, menyapa. Ya, tapi kalau saya melihatnya yang lebih penting lagi orang lihat hasil kerja, bukan ketemu mukanya. Tapi ya diuntungkan juga Mas Anies saya lihat, karena ini Jakarta. Selama minimal orang daerah itu selama Mas Anies jadi gubernur pernah ke Jakarta, mungkin beberapa kali ke Jakarta. Jadi tahu bagaimana perkembangannya. Itu yang menguntungkan. Kalau sekedar bertemu tadi juga taruh kita sekarang ke Sumatera Utara, berapa persen sih orang yang ketemu kita? Walaupun udah kumpul di stadion, tapi berapa persen? Tapi sekarang kalau kita lihat ancamannya, Mas Anies misalnya kan masih juga di kontrak campaign lah sebagai politik identitas segala macam. Ini bagaimana Mas Anies menghadapi? Jawabannya juga sama. Lihat saja apa yang sudah terjadi di Jakarta. Apakah Jakarta selama 5 tahun ini adalah Jakarta yang penuh ketegangan, penuh konflik, penuh perasaan tidak nyaman antar penganut agama, atau justru malah umat beragama di Jakarta 5 tahun terakhir ini mendapatkan kesetaraan kesempatan untuk mempraktekkan ajarannya, untuk menjalankan ajarannya, menjauhi larangannya. Dan Jakarta 5 tahun ini boleh dicek adalah kota yang tenang, teduh, damai, aman. Jadi semua label-label yang diberikan pada saat pilkada 2017 itu jadi dilanjutkan lagi. Tidak saya jawab memang. Ya dilanjutkan lagi sekarang ya label itu. Ya diulang lagi sekarang. Nah kalau dulu Bang Karni saya tidak bisa jawab Bang. Karena nggak ada bukti. Karena nggak punya bukti. Kalau sekarang ketika dikasih label itu, ya tunjukkanlah buktinya. Bahwa diskriminatif kah? Apakah ada tindakan yang tidak adil? Kalau tidak ada, ya berarti tuduhan itu adalah daur ulang yang tidak relevan. Ya udah basi. Udah basi lah, udah basi.
Baik, Mas Anies, saya terima kasih Terima banyak kasih. diterima di sini dan kemudian juga semua pertanyaan saya dijawab dengan tuntas. Semoga Mas Anies mendapatkan jalan yang longgar Amin. untuk kedepannya. Terima kasih, Bang Terima kasih, Andi. Mas.